Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama. Dengan saya sendiri, Nur Aziza Batari, sebagai peserta magang tahun 2022 di kantor Muhammad Iqbal dan rekan. Pada kesempatan kali ini, channel Kelas Hukum akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama membahas mengenai keabsahan pencantuman non-compensation clause pada perjanjian kerja di Indonesia. Non-compensation clause atau biasa dikenal dengan klausula non-kompetisi merupakan klausul yang mengatur bahwa tenaga kerja setuju untuk tidak akan bekerja sebagai karyawan atau agen perusahaan yang dianggap sebagai pesaingnya atau bergerak pada bidang usaha yang sama untuk periode atau jangka waktu tertentu setelah tanggal pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Pencantuman non-compensation clause dilatar belakangi oleh kepentingan perusahaan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hal rahasia dagang maupun hal-hal lain yang menyangkut kepentingan perusahaan terhadap perusahaan pesaingnya. Pada dasarnya, pencantuman klausul non-kompetisi ini diperbolehkan di negara-negara barat seperti Amerika, Belanda, Belgia, Jerman, Spanyol, Prancis dengan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat, yang dimana pencantuman klausul non-kompetisi ini tidak boleh lebih dari waktu tertentu, biasanya 2 tahun, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan publik, tidak menyebabkan perlindungan yang berlebihan terhadap suatu kegiatan usaha selain rahasia dagang, serta tidak boleh menyebabkan pembatasan yang berlebihan sehingga menghambat karyawan tersebut kesulitan mencari nafkah. Sedangkan di Indonesia sendiri tidak ada satu ketentuan hukum pun secara tegas yang melarang atau memperbolehkan pencantuman non-compensation clause dalam perjanjian kerja selama para pihak sepakat menundukkan diri mereka terhadap klausul tersebut, sehingga keadaan ini menjadi semakin bias. Dengan luasnya interpretasi terhadap definisi perusahaan pesaing yang akan berakibat semakin berkurangnya kesempatan dan kebebasan kerja bagi para tenaga kerja di Indonesia. Kemudian, jika kita kaitkan klausul tersebut dengan ketentuan dalam perundang-undangan di Indonesia yang relevan, maka berkaitan dengan beberapa ketentuan hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja. Ada Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang mana secara prinsip Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk kerja dalam memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 38 menyebutkan bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Terakhir, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada pasal 23 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia dagang, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, pasal 17 menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap rahasia dagang dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian jika kita kaitkan syarat-syarat perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, akan tetapi klausul tersebut tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal atau syarat objektif, karena secara prinsip klausul ini bertentangan dengan prinsip dasar Undang-Undang 1945, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, seharusnya klausul tersebut tidak dapat diterapkan di dalam perjanjian kerja di Indonesia. Kemudian, sebagaimana latar belakang pencantuman klausul ini pada perjanjian kerja, yaitu sebagai bentuk antisipasi kebocoran rahasia dagang perusahaan, maka pengusaha dapat melakukan jalan lain untuk meminimalisir kebocoran rahasia perusahaannya dengan jalan mengikatkan tenaga kerja tersebut
dengan klausul confidentiality agreement atau perjanjian kerahasiaan, lantaran klausul confidentiality agreement ini mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar hukum jika terjadi pelanggaran terhadap rahasia dagang, dan tidak ada indikasi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dibandingkan dengan pencantuman non-composition clause. Melihat ketentuan-ketentuan tersebut, maka pencantuman non-composition clause pada perjanjian kerja di Indonesia seharusnya tidak dapat, lantaran klausul tersebut dengan beberapa peraturan bertentangan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, tidak ada pengaturan secara tegas mengenai klausul tersebut. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kebocoran rahasia perusahaan, maka pencantuman klausul confidentiality agreement atau perjanjian kerahasiaan lebih dianjurkan, lantaran lebih mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang dibandingkan dengan pencantuman non-composition clause. Terakhir, sebagai disclaimer, video edukasi ini kami buat semata-mata agar teman-teman kelas hukum mendapatkan informasi mengenai pencantuman non-composition clause dalam perjanjian kerja di Indonesia yang disediakan sebagai pembelajaran bersama. Oleh karena itu, sekian edukasi singkat bagi teman-teman kelas hukum. Semoga dapat bermanfaat dan terus nantikan video edukasi lainnya di channel kelas hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.